Market, kita sudah melihat mulai Februari lalu sampai dengan Maret, harga memang di-set pada 14.000, tapi barang itu langka di pasar. Padahal kita sudah seperti yang disampaikan oleh Pak Lutfi dalam tempo Menteri Perdagangan, dalam tempo 22 hari mereka bisa menggelontorkan 456.000 300 kiloliter dalam tempo 22 hari. Padahal kebutuhan kita itu sebetulnya 319.000 kiloliter. Jadi meskipun 45% ekses daripada volume kebutuhan biasa, tetap di lapangan hilang. Kenapa hilang? Ini semata-mata karena distorsi daripada selisih harga pasar dengan yang mereka peroleh dengan HTI yang 14.000. Jadi selisih harga pasar inilah yang menyebabkan produk itu hilang di pasar. Jadi ada secondary market dan itu adalah pasar gelap. Itu yang menyebabkan kesulitan sebetulnya di masa lalu. Kuah volume saya kira sudah cukup, tapi dengan distorsi pasar itulah yang sebabnya barang tidak ada. Nah, dengan regulasi yang baru itu, ya silakan. Seperti Mbak Sinta perlu tahu ya, harga minyak kelapa pada saat itu sekarang tuh 38 sampai 40.000 per liter minyak kelapa ya. Nah, itu demikian tingginya. Jadi harga minyak sawit sekarang yang naik ke 24.000, saya kira memang naik dari 14.000. Itulah harga pasar sebetulnya. Demikian, Mbak. Ya Pak, lalu menurut Bapak sendiri nih, harga minyak goreng kan saat ini mencapai 45.000 hingga 50.000 per 2 liter, maaf Pak. Lalu menurut Bapak apakah harga ini Betul. sesuai nih Pak? Kalau hitung-hitungan kami dengan harga CPO sekarang sawit kira-kira 15.800, kami perhitungkan itu harga real marketnya itu dengan margin yang sedang-sedang bagi para distributor dan gerai market, itu logikanya sekitar 24.000 sampai 25.000 per liter. That makes sense ya. Kalau harga itu tidak mengada-ada, Mbak Sinta. Ya, baik Pak. Lalu selain harga komoditas CPO yang memang sedang melambung tinggi, apalagi nih sebenarnya yang membuat harga migor di dalam negeri dan juga stoknya menjadi langka di pasaran? Kebetulan saya mengalami sendiri Pak, 2 hari ke belakang saya mencari minyak goreng, tidak ada Pak, bukan hanya langka nih Pak, tidak ada minyak gorengnya. Jangankan Mbak Sinta, saya sendiri juga mengalami hal yang sama. Gitu. Begini, jangan lupa ya, ini kondisi kita tidak enak memang situasi sekarang ini. Sebagai contoh begini, pasar global itu umumnya ada 17 jenis oil and fats, termasuk lemak binatang, ya, 17 jenis. Itu kebutuhan per bulannya itu kira-kira 20,25 juta ton per bulan. Tapi karena perang Ukraina dengan Rusia ini, Ukraina tidak bisa memasok kira-kira 500.000 ton per bulan, dan Rusia juga kira-kira jadi 1,2 juta ton short supply di global market. Ya, kira-kira 6%. Ini juga salah satu penyebab kenapa harga itu naik. Dan oleh karena itu, kita pikir ya, kalau ekspor kita ini, karena sebetulnya minyak goreng kita kan cuma 4,8 juta ton kebutuhannya. Produksi kita kan 49 juta ton, jadi nggak ada artinya apa-apa sebetulnya. Jadi jangan sampai ekspor kita itu macet keluarnya, sehingga pasar global itu akan bergejolak, dan situasi ini sering dimanfaatkan oleh negara tetangga kita, yang mana mereka memperoleh margin daripada isu-isu yang digoreng-goreng di pasar internasional dengan mengatakan muncul regulasi baru di Indonesia, ini akan menimbulkan short supply ke pasar global, dan oleh karena itu global akan mengalami pasokan yang kurang. Ini juga membuat satu isu harga di pasar global itu naik. Jadi kemarin begitu di launch itu informasi tanggal 15 kemarin, saya kira tanggal 16 ya, oleh Pak Menko, coba kita lihat harga tiba-tiba langsung melonjak. Ini ada permainan di pasar ini yang kita sering tidak duga. Jadi informasi kalau sering terlalu banyak isu-isu,
kita juga akan mengalami kesulitan. Jadi saya kira dengan konsep yang telah ditetapkan oleh pemerintah sekarang itu, melepas ke pasar minyak goreng kemasan dan juga minyak goreng kemasan sederhana, itu akan membuat pasar akan lega. Yang inti persoalan berikutnya adalah jangan lupa minyak goreng curah. Jadi dari segmen market kita itu Mbak Sinta, minyak goreng kemasan sama sederhana itu kira-kira antara 35-38% lah. Ya sekitar itu. Jadi untuk curah itu masih lebih banyak kira-kira 62-65%. Nah ini yang perlu kita jaga, jangan sampai terjadi lagi distorsi pasar. Kalau terjadi distorsi harga di pasar, tetap saja nanti akan kesulitan kita mendapatkan minyak goreng curah ini.